Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iqbal Rahmadianto, peserta Latsar CPNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Angkatan 2021. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai salah satu nilai dari core value ASN berakhlak, yakni berorientasi pelayanan. Untuk core value ASN berakhlak terdiri dari 7 nilai, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai nilai berorientasi pelayanan. Berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014, fungsi ASN yakni yang pertama pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga pererat dan pemersatu bangsa. Kemudian tugas ASN yang pertama melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU nomor 25 tahun 2019, pengertian dari pelayanan publik yakni kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan pengertian dari penyelenggara pelayanan publik yakni setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Berikut adalah prinsip pelayanan publik. Yang pertama yakni partisipatif, yakni pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan dan mengevaluasi hasilnya. Kemudian transparan, yakni masyarakat harus diberi akses untuk menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa tidak puas dengan pelayanan publik. Kemudian responsif, yakni pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Kemudian aksesibel, yakni pelayanan publik harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan. Kemudian akuntabel, yakni semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Kemudian berkeadilan, yakni pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok yang rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok yang lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Kemudian tidak diskriminatif, yakni pelayanan publik tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara lainnya atas dasar perbedaan identitas warga negara. Kemudian mudah dan murah. Mudah artinya adalah persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan terjangkau oleh seluruh warga negara. Kemudian efektif dan efisien, yakni cara mewujudkan tujuan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Berikut adalah penerapan pelayanan publik. Yang pertama yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian yang terakhir adalah melakukan perbaikan tiada henti. Berikut adalah contoh penerapan nilai berorientasi pelayanan dalam pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019, pengertian rusun adalah bangunan bertingkat yang masing-masing bagian dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian. Permukiman kumuh bisa diatasi dengan perencanaan kawasan dan implementasi yang terintegrasi dengan hunian vertikal sebagai salah satu solusinya. Kelangkaan lahan serta tingginya harga lahan di perkotaan telah mengisyaratkan pemangku kepentingan khususnya pemerintah, masyarakat dan swasta untuk mempertimbangkan konsepsi hunian vertikal sebagai upaya efisiensi lahan yang juga akan berdampak pada penurunan biaya hidup masyarakat serta penghematan energi, terutama dikaitkan dengan pembelanjaan di bidang transportasi. Sekian dari saya, terima kasih.